Pohon di pinggir rawa gede. Di sebuah desa kecil bernama Kertaraga, masyarakat hidup dengan damai, dikelilingi persawahan luas, hutan bambu rapat, dan sebuah rawa besar yang disebut Rawa Gede. Meski indah dipandang, rawa itu punya reputasi menakutkan. Konon, siapapun yang masuk terlalu jauh ke dalamnya pada malam hari tidak akan pernah kembali. Warga desa percaya di sana bersemayam roh-roh kelam, dipimpin oleh sosok gaib bernama Nyi Kuntara, penunggu rawa yang menyerupai perempuan berambut panjang, wajah pucat, dengan mata sebesar piring. Meski demikian, karena rawa itu kaya akan ikan dan tanaman liar, ada saja orang yang nekat mencari rezeki di sana, asalkan pulang sebelum matahari tenggelam. Suatu hari, seorang pemuda bernama Raka datang ke desa itu. Ia seorang perantau yang mencari pekerjaan. Raka pendiam namun sopan, dan warga menerimanya dengan baik, meski mereka heran karena ia sering terlihat berjalan sendirian menuju rawa gede bahkan menjelang sore. Anak itu tidak tahu aturan, bisik seorang tetua desa. Kalau dia terus begitu, cepat atau lambat roh Nyi Kuntara akan menjemputnya. Raka memang punya alasan. Ia tak percaya pada cerita mistis. Baginya, itu hanya tahayul untuk menakut-nakuti. Justru di rawa itulah ia merasa tenang. Ia sering duduk di tepi air, memandangi sebuah pohon besar yang tumbuh menjulang di tengah rawa. Pohon itu berbeda, batangnya hitam pekat seperti arang, cabangnya bengkok aneh, dan di malam hari, konon terdengar suara tangisan dari arah sana. Suatu senja, Raka nekat bertahan lebih lama. Langit berubah merah lalu gelap. Suasana rawa mendadak sunyi, tak ada suara jangkrik atau burung malam. Tiba-tiba, terdengar suara gamelan lirih dari arah pohon hitam. Nada itu seolah mengundang. Tanpa sadar, kakinya melangkah menyeberangi genangan. Di bawah pohon, ia melihat seorang perempuan berpakaian putih lusuh, rambutnya panjang menutupi wajah, duduk membelakanginya. Perempuan itu berbisik dengan suara serak, "Kau akhirnya datang." Raka mundur, namun tanah licin membuatnya hampir jatuh. Saat itu perempuan itu menoleh, matanya kosong hitam, mulutnya robek hingga ke telinga. Raka berlari sekuat tenaga, terhuyung hingga sampai di rumah warga. Malam itu ia pucat, gemetar, dan tak bisa tidur. Keesokan harinya, tetua desa bernama Ki Darsa mendatanginya. "Kau sudah melihatnya, bukan?" Raka hanya menunduk. Ki Darsa pun bercerita. Puluhan tahun lalu, sebelum desa Kertaraga berdiri, Rawa Gede adalah tempat eksekusi. Para pemberontak dibantai di sana, mayat mereka ditenggelamkan di rawa, darah mereka membasahi tanah. Pohon hitam itu tumbuh dari akar yang menyerap darah manusia. Itulah sebabnya pohon itu disebut pohon darah. Roh-roh pemberontak masih terikat di sana, dan yang paling berkuasa adalah Nyi Kuntara, istri salah satu korban yang ditenggelamkan hidup-hidup. Arwahnya tidak pernah tenang. Ki Darsa memperingatkan Raka agar jangan pernah mendekat lagi. Namun, rasa penasaran justru makin kuat di hati Raka. Beberapa malam kemudian, Raka bermimpi aneh. Ia berada di rawa, dan perempuan berambut panjang itu memanggil namanya. "Raka, pulanglah padaku. Pohon itu menunggumu." Mimpi itu begitu nyata, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Entah dorongan apa, ia kembali menuju rawa pada malam berikutnya, membawa lampu minyak. Saat sampai di tepi air, ia melihat bayangan banyak orang berdiri di sekitar pohon. Tubuh mereka pucat, mata kosong, mulut menganga. Mereka menatapnya seperti menunggu. Suara gamelan kembali terdengar, dan dari balik bayangan itu, Nyi Kuntara muncul, merangkak di atas permukaan air seperti laba-laba, rambut menjuntai, suara melengking, "Jadilah bagian dari kami." Lampu minyak padam, kegelapan pekat menyelimuti. Raka merasa tangannya disentuh tangan-tangan dingin yang menariknya ke arah rawa. Teriakan Raka terdengar sampai ke desa. Beberapa warga, termasuk Ki Darsa, berlari ke arah rawa membawa obor. Mereka tiba tepat saat Raka sudah setengah tubuh masuk ke air, wajahnya pucat, matanya kosong. Ki Darsa membaca doa-doa kuno, mencoba mengusir roh-roh yang mengerubungi. Dengan susah payah, mereka berhasil menarik Raka keluar. Tubuhnya basah kuyup, anehnya tanpa lumpur menempel. Namun sejak malam itu, Raka berubah. Ia jarang bicara, lebih sering termenung, dan di malam hari terdengar ia melantunkan nada gamelan dengan mulutnya. Suara lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa hari kemudian, Raka menghilang. Warga mencari ke seluruh desa namun tak menemukannya.
Akhirnya mereka menuju rawa gede. Di sana, mereka melihat sesuatu yang membuat darah membeku. Raka berdiri di bawah pohon darah, tubuhnya menggantung di udara seolah dipeluk cabang pohon hitam itu. Matanya hitam, wajahnya tersenyum aneh. Di sekelilingnya, puluhan roh berbaris seperti pasukan yang baru mendapatkan pemimpin baru. Di sampingnya berdiri Nyi Kuntara, menyeringai dengan wajah penuh kebencian. "Sekarang ia milik kami," katanya. Dalam sekejap, angin menderu, rawa bergemuruh, dan lampu obor padam serentak. Keesokan paginya, ketika matahari terbit, tidak ada jejak Raka, tidak ada satupun warga yang tersisa di rawa, dan pohon darah tampak semakin besar, cabangnya bertambah, seolah memakan jiwa-jiwa yang mendekat. Sejak malam itu, tak seorang pun berani mendekati rawa gede. Desa Kertaraga tetap ada, namun kisah Raka Men jadi dongeng menakutkan yang dituturkan turun-temurun. Jangan pernah menatap pohon darah di malam hari. Jika kau mendengar suara gamelan, jangan sekali-kali mendekat. Itu tandanya Nyi Kuntara sedang mencari korban baru.